Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya kembali ke Pak Abdillah Thoha. Pak Abdillah, jadi bagaimana Pak Abdillah melihat soal kebebasan berekspresi di era pemerintahan sekarang? Apakah memang ada hambatan atau tetap bebas sebebas-bebasnya atau gimana Pak Abdillah? Ya begini, saya akan menjawab pertanyaan ini sambil mengomentari apa yang disampaikan oleh Presiden di MPR dan Mbak Dini tadi. Dengan segala hormat, saya tidak sependapat kalau dikatakan kritik itu harus membangun. Membangun itu gimana? Maksudnya apa? Jadi setiap kritik itu harus ada solusinya. Tidak harus. Kritik ya kritik, menunjukkan ada kesalahan yang harus diperbaiki. Tidak perlu. Ini kan seperti zaman Soeharto dulu. Kritik dimatikan. Terus ngomongnya ya itu sama persis. Kritik itu tidak boleh, ya harus kritik membangun. Tidak bisa begitu. Boleh kritik, ya tidak ada masalah. Justru kritik itu menunjukkan, memberitahu kepada Presiden ada yang nggak beres nih loh. Bansosnya nggak sampai. Lalu sisi membangunnya apa? Sisi membangunnya ya harus disampaikan pada penerima, ya kan? Tidak perlu kita mengatakan kritik harus membangun. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah saya sudah terlalu sering mendengar bahwa Presiden ini tidak boleh ikut campur di dalam proses hukum. Ya. Juga sering dikatakan oleh Menko Polhukam, kawan saya Pak Mahfud. Iya. Apa benar itu? Kalau itu sudah di tangan hakim, memang Presiden tidak bisa ikut campur. Tapi kalau itu masih di tangan jaksa, polisi, masih di tangan polisi, itu mereka kan anak buah Presiden, ya kan? Jaksa itu mengajukan tuntutan itu tuntutan apa? Tuntutan atas nama rakyat. Rakyat diwakili oleh siapa? Oleh Presiden, ya kan? Ya. Polisi bertindak atas nama siapa? Atas nama Presiden. Jadi kalau polisinya tidak benar atau jaksanya tidak benar, jangan bilang, wah itu masalah hukum, kita nggak boleh ikut campur. Tidak begitu, dijewer. Ya. Ya, jaksa agungnya dijewer, kapolrinya dijewer kalau perlu. Ya, jangan menggunakan kata-kata itu, tidak bisa. Nah, kebebasan berekspresi ini di Indonesia memang banyak mengatakan menurun. Ya, kalau kita lihat juga indeks demokrasi, laporan indeks demokrasi belakangan ini dikatakan Indonesia sangat menurun. Ya. Saya melihatnya begini, ya. Saya melihatnya bahwa bukan dalam arti kebebasan berekspresi berkurang, ya. Tetapi ada rasa semacam tebang pilih. Tebang pilih. Oke. Sampaikan, ya. Penting sekali ini saya ingin sampaikan bahwa umpamanya di dalam masalah penghinaan pada Presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sekarang mau diganti dengan delik aduan. Itu repot, ya kan? Ada satu kritik yang lucu itu mengatakan kalau Presiden yang mengadu apa berani polisi mengatakan tidak bisa menerima laporan ini, nggak mungkin dong berani, ya kan? Itu pertama, ya. Yang kedua, delik aduan itu bisa menjurus kepada tebang pilih, ya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi begini, apa yang mau saya sampaikan tadi sampai lupa saya, sudah pikun ini. Kritik itu dibiarkan saja, asal dia tidak berlebihan, tidak dalam bentuk memfitnah. Nah, fitnah dengan menghina itu lain. Ya, menghina itu soal pribadi. Kalau fitnah itu lebih bersifat menuduh seseorang tanpa bukti. Sebetulnya harus bisa membuktikan. Dia tidak bisa membuktikan, itu namanya fitnah. Ya kan? Harus untuk kepentingan, menurut definisi hukum dia itu harus untuk kepentingan umum dan harus bisa membuktikan bahwa fakta yang dia sampaikan itu benar. Kalau tidak, itu adalah fitnah. Sedangkan menghina ini agak karet. Pasal karet, dan jangan dirubah menjadi delik aduan, nanti malah repot. Baik Pak Abdillah Thoha, saya kembali ke Pak Yaya Yatmaka. Mas Yaya, jadi punya pengalaman dulu ya ketika membuat tanah untuk rakyat, kemudian
dikejar-kejar aparat ya, Mas Yaya? Betul, ya Mas. Dinyatakan karena dilarang oleh Kejaksaan Agung, kemudian posternya dilarang sama Kejaksaan Agung untuk tidak dipasang di seluruh wilayah Indonesia oleh siapapun. Nah, karena itu terus kemudian diserukan sampai kemudian dicari siapa penggambarnya. Oke. Gitu. Meskipun waktu itu di bawah tanggung jawab ada 14 kalau nggak salah itu ada NGO atas poster itu, tapi First Lady waktu itu karena ngerasa ada di dalam gambar itu, dan dia ngerasa GR lah bahwa itu gambar dia, itu main golf dengan lupa berpakaian, gitu ya. Nah itu terus dia memerintahkan untuk menangkap aku. Dengan Mas Yaya ditangkap juga jadinya? Oh enggak lah Mas, aku tuh ahli dentungan ya, ahli sembunyi. Masih sembunyi? Sembunyi kemana? Sembunyi di banyak tempat Mas. Oh, jadi nggak bisa ditangkap ya? Nggak bisa, saya kebetulan lolos karena waktu itu dinyatakannya itu di beberapa media nasional malah dibilang itu buronan subversif Mas. Buronan subversif? Oh ya, artinya boleh ditembak mati kalau melawan atau lari. Ya, Oke. Kayak teroris itu sudah. Jadi gambar sebetulnya, wah itu alat yang jitu sebagai senjata. Oke. Itu aja yang bukti. Itu. Jadi kalau dibandingkan kasus Mayaya di era Orde Baru dengan kasus sekarang memang lebih gimana? Lebih berat pada Orde Baru ya? Pasti dong Mas, waktu itu semua bergerak dan dinyatakan terbuka lengkap dengan fotonya kok itu di satu majalah. Jadi dan dengan tuduhan bahwa itu gerakan yang setengah makar gitu. Setengah makar. Tapi kalau sekarang kan lebih kebebasan berekspresi lebih terbuka kan? Iya memang. Tapi ya tadi itu pasal karet nanti nyelip di ITE. Waktu itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 63. Jadi itu memang pasal untuk subversif. No. Pasal karetnya ada di tanah. Juga KUHP 154, 155. Okay. Tapi kalau sekarang itu kan semuanya nyusup di ITE, nanti ada di KUHP juga masih di apalah. Tapi kalau misalnya mau nangani grafiti, oh ya itu memang kita pandai-pandai. Kalau kawan-kawan ini main-main kayak gitu malah seneng itu. Kayak bermain. Kalau sekarang seniman mural 404 dikejar polisi, apa bedanya dengan sampean terjadi dulu? Itu sama. Itu sama posisi. Sama itu. Itu kebangetan gitu. Kebangetan ya? Kebangetan. Nah, nanti kalau saya mau tanya, itu mau diapain setelah kepegang atau ketahuan? Ya ditanya aja motifnya, mens reanya apa? Iya, itu kan kita nggak tahu kalau pakai digebuk, pakai di apa ya? Ya enggak lah, masa digebuk. Misalnya, ya, hukumnya memang nggak boleh kan? Oke, gitu baik. Kan? Tapi kalau misalnya kemudian dia ketangkep saja, itu ada soal. Ya, baik. Nah, itu pasti akan meruyak itu nanti. Yang tertulis di semua tembok-tembok kosong itu bubarkan Polri atau bubarkan Satpol PP itu karena tidak berguna atau tidak berbudaya tadi Mas, itu tambah kenceng itu. Kontraproduktif ya? Oh ya. Oke, baik. Baik, kembali ke Mbak Dini. Jadi gimana Mbak Dini evaluasi dari SKP atau dari Istana soal ada pendapat yang beredar bahwa memang sedang terjadi penurunan atau menyempitnya ruang-ruang kebebasan berekspresi. Gimana Mbak Dini menanggapinya? Kalau seperti tadi saya sampaikan, pemerintah, presiden itu tidak pernah keberatan dengan kritik gitu. Bukti-buktinya sudah banyak gitu kan. Pidato kenegaraan terakhir pun juga menekankan kembali pemerintah menghargai dan menjamin kebebasan berekspresi, pendapat sesuai dengan konstitusi. Tapi memang tadi itu lagi gitu loh Mas. Yang namanya kritik. Mungkin saya tadi mau meluruskan sedikit ya Pak Abdillah Thoha, maksud saya ini mungkin cuma masalah diksi aja sih gitu. Kalau kita bicara kritik yang konstruktif bukan berarti yang bagus-bagus cuma muji-muji, enggak gitu. Tapi kritik yang sifatnya memang tujuannya baik, yang tadi itu yang Mas Tobas bilang mens rea, nggak ada mens rea gitu. Kritik itu disampaikan tapi tujuannya baik ya gitu. Kalau kritik destruktif itu kan tujuannya negatif gitu kan, hanya untuk menghancurkan, nggak ada niat baik gitu. Baik. Silakan.
introspeksi semuanya ya gitu, dari aparat, masyarakat, semua tuh harus melakukan perbaikan juga, mesti paham mana sih yang kritik, mana sih yang fitnah. Kemudian juga dari aparat juga mungkin harus lebih memperbaiki kualitasnya gitu kan, menggunakan pasal dengan bijak supaya juga jelas gitu mana yang kritik, mana yang tindak pidana. Oke, baik. Oke, saya ke Taufik Basari. Jadi apa sekarang ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya di lingkungan istana untuk tetap bisa menjamin kebebasan berekspresi di era yang juga tidak mudah seperti sekarang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.